A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sebelum dengan itu, kami pengurus dari DKM Masjid Al-Munawwaroh akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, bertepatan dengan 25 Sa'ban 1447 Hijriah, untuk petugas dan pelaksana imam dan khotib, insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji John Supriyanto, dan untuk muadzin insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Habib, insya Allah. Dan alhamdulillah mereka berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Dan untuk laporan keuangan Masjid Al-Munawwaroh dari tanggal 7 Februari 2026 sampai 12 Februari 2026, saldo awal kas 7 Februari 2026 sebesar Rp18.290.690. Penerimaan kas tanggal 7 Februari 2026 yang berasal dari infak sholat Jumat 1.561.000. Kemudian di luar kota infak sholat Jumat sebesar 1.751.000. Kemudian infak biaya PDAM sebesar Rp179.230, dan infak dari hamba Allah sebesar Rp400.000. Total penerimaan kas sebesar Rp3.931.230. Jumlah kas tersedia Rp22.221.920.
Selanjutnya, pengeluaran kas tanggal 7 Februari 2026 meliputi pelaksanaan sholat Jumat, penceramah Ahad pagi, biaya cleaning service, biaya listrik, kemudian biaya perbaikan instalasi listrik, kemudian pembelian material, kemudian stor uang bank BSI, dan biaya jasa pemeriksaan 1 unit AC masjid. Total pengeluaran kas sebesar Rp14.638.000. Saldo akhir kas 12 Februari 2026 sebesar Rp7.583.920. Selanjutnya, saldo bank tanggal 7 Februari 2026 sebesar Rp46.600.000. Setoran dari kas 10 juta. Saldo akhir kas bank 12 Februari 2026 sebesar Rp56.600.000. Selanjutnya, jumlah saldo akhir kas dan bank 12 Februari 2026 sebesar Rp64.183.920. Selanjutnya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah berinfak di Masjid Al-Munawwaroh berupa yang berasal dari kotak infak, air mineral, tisu, dan pembayaran listrik, pembayaran air pam, nasi bungkus setiap Jumat, melalui beras duafa dan melalui takjil. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Munawwaroh, insya Allah kita dapat donatur dari hamba Allah, dari Bapak Haji Sufido, alhamdulillah 1 ton beras, dan sudah ditunjuk dan akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya sebanyak 100 orang. Kepada Pak Sumejos, kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Bapak sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mohon keikhlasannya untuk membacakan doa kepada para donatur, agar para donatur selalu diberi Allah kesehatan, murah rezeki, yang barokah, dan diberi keturunan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Al-Haziniyah Kuliah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pengumuman dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian, dan salah tingkah. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghat fama lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada seorang khatib yang akan menaik ke atas mimbarnya untuk menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda yang disampaikan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang artinya, janganlah di antara kalian berkata-kata ketika khatib lagi menyampaikan kedua khutbahnya. Jikalau kalian berkata-kata walaupun perkataan itu untuk menegur temannya untuk dia, maka sia-sialah amal ibadah salat Jumatnya. Oleh karena itu simak khatib lagi menyampaikan khutbahnya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin tahirin wa ashabina wa akramina wa arda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanihi wa taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ih wa tabi'i tabi'ih wa ikhwani. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. وكذلك قوله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, memelihara iman, menjaga dan semakin mengokohkan nilai-nilai keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, paling terhormat, paling agung di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan di tahun ini. Sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, masih memberikan, meningkatkan nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ibadah, memaksimalkan potensi usia yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Memang demikianlah kehidupan kita ini, prosesnya berjalan begitu, kadang tanpa terasa tiba-tiba kita sudah sampai pada saat ini, pada waktu ini. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Proses perjalanan waktu yang kita tempuh ini, salah satu hikmah yang dijelaskan oleh Al-Quran itu adalah وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Kita tahu usia kita. Kita tahu hitungan sudah berapa lama kita hidup. Dan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebut angka usia itu adalah surat Al-Ahqaf 15 tentang usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun itu di dalam hadis banyak sekali riwayat sebagai angka yang spesial bagi umat beriman. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Dalam siklus proses perjalanan hidup manusia itu, ketika dia masuk di usia asyud. Usia asyud itu adalah usia matang. Wa balagha arba'ina sana, dan masuk ke usia 40 tahun. Dan ini adalah peringatan sebenarnya untuk kita khususnya menjelang usia 40 tahun atau bahkan sudah lewat, bahkan jauh melampaui dari angka itu.
Karena diasumsikan usia 40 tahun itu adalah usia tengah-tengah. Dan di situ ternyata ada pesan khusus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak disinggung tuh tentang usia 40 tahun. Man balagha arba'ina sanah falam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz minan nar. Orang yang sudah masuk usia 40 tahun atau lewat, tapi kebaikan-kebaikannya, amal solehnya, itu belum mampu mengalahkan amal-amal buruknya. Kesolihannya, ibadahnya, ketaatannya belum mampu mengalahkan keburukannya. Kalau mau ditimbang lebih berat dosanya, lebih berat maksiatnya, lebih banyak pelanggarannya ketimbang ketaatannya kepada Allah. Falam yatajahhaz, fal yatajahhaz minan nar. Jadi orang yang sudah masuk usia 40 tahun tapi belum tergerak hatinya untuk mendekat ke masjid, mendekat ke majelis ta'lim, mendekat ke orang-orang soleh, fal yatajahhaz minan nar, ini khawatir nanti di usia lanjutnya itu akan berakhir dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, dan nanti akan kembali kepada Allah, ditempatkan di nerakanya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang sudah masuk usia 40 tahun tapi belum tertarik untuk beribadah, itu iblis mengusap wajahnya. Diusapnya wajahnya, lalu dikatakan kepada saudara-saudara iblis, teman-teman yang lain, wahai teman-temanku, saksikanlah ini orang adalah nanti calon teman kita di neraka nanti. Itulah uniknya dan spesialnya usia 40 tahun. Mungkin secara fisik, usia 40 tahun itu adalah awal dari kerapuhan fisik kita. Baik disadari atau tidak, ketika kita sudah masuk usia 40 tahun, secara fisik itu sebenarnya sudah mulai menurun. Mata sudah mulai berkurang. Bahkan dokter, ketika kita mengeluh, ketika ditanya berapa usianya, sudah 45. Kenapa Bapak belum pakai kacamata? Mestinya usia 40 tahun itu sudah harus pakai kacamata. Mata sudah harus dibantu. Kenapa? Karena memang fungsi mata kita di usia 40 tahun itu sudah mulai mengurang. Belum lagi telinga, pendengaran kita. Belum lagi rambut berubah, yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Makanya awal kerapuhan fisik kita usia 40 itu. Hafalan mungkin cepat lupa. Macam-macam. Ya, potensi tubuh kita, fisik kita di usia 40 itu sudah mulai menurun. Apalagi 50, 60, 70. Jauh sudah menurunnya. Tetapi secara intelektualitas, secara kedewasaan beragama, secara spiritualitas, itu mulai awal puncak, awal bangkitnya nilai-nilai spiritualitas seseorang. Idealnya. Oleh karena itu ketika sudah masuk usia 40 tahun, itu biasanya secara fitrah, sunnatullah, tergerak hatinya itu sudah mulai mendekat ke agama. Ketika ada hajatan, yasinan, atau kumpul-kumpul majelis, biasanya mulai tertarik hatinya. Yang tadinya jarang ke masjid, menjelang masuk usia 40 tahun, sudah rajin ke masjid. Itu alami. Memang setting Allah buat seperti itu, fitrah manusia itu. Usia 40, rindu dia. Sudah mulai rindu, terbangun rasa rindunya untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang soleh. Fitrahnya begitu. Tetapi kata Rasulullah, kalau di usia itu masih suka, tidak ada rasa tertarik, tidak ada rasa senang dengan masjid, tidak tertarik untuk dekat duduk dengan orang-orang soleh, dengan ahli majelis,
Nah, inilah yang dimaksud setan tadi. Lam yaghlib khairuhu syarrahu. Keburukannya belum mampu dikalahkan oleh kebaikannya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ada pesan spesial yang harus kita ingat. Allah langsung yang memberikan pesan kepada kita. Ketika kita sudah masuk usia 40 tahun, apalagi lebih. Ada 5 pesan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradah li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang sering kita baca, mungkin sering kita aminkan, mungkin sering dibaca oleh imam di dalam sholat atau di majelis-majelis. Yang sesungguhnya memiliki pesan khusus. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika manusia itu sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mengucapkan doa, Rabbakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sudah harus lebih banyak belajar bersyukur. Sudah lewat 40 tahun itu harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Masih banyak yang kita kejar dan kita inginkan di masa yang akan datang. Sampai-sampai kita lupa terhadap apa yang sudah Allah kasih. Karena biasanya usia 40 tahun itu sudah ada capaian-capaian. Tetapi angan-angan ke depan masih banyak yang ingin diraih. Dan angan-angan yang banyak ini, yang besar ini, yang ingin diraih di masa yang akan datang itu menenggelamkan rasa syukur seseorang. Oleh karena itu diingatkan, hei hamba-hambaku, kamu sudah 40 tahun hidup di atas muka bumi ini. Banyak sudah nikmat yang engkau rasakan, yang aku limpahkan tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba hitung. Tak akan mampu kita menghitungnya. Tetapi karena angan-anganmu, cita-citamu, keinginan-keinginanmu di masa-masa yang akan datang masih ingin ini, masih ingin itu, belum tercapai ya Allah, belum tercapai ya Allah, ini belum punya, ini belum punya. Tapi engkau melupakan yang apa yang sudah aku berikan kepadamu. Syukur itu adalah pesan yang sangat-sangat penting. Kita sering lalai dengan apa yang sudah kita terima dari Allah. Karena apa yang kita dapatkan justru kita simpan, kita investasikan, nantilah untuk hari tua. Jadi seakan-akan kita belum menikmati apa yang Allah beri. Nah, disinilah Islam mengajarkan sesungguhnya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita simpan, tetapi untuk kita nikmati. Bagaimana salah satu nikmat yang mungkin tak bisa kita beli? Ketika kita memiliki sesuatu berlebih dan itu kita berikan kepada orang lain, kita lihat senyuman kegembiraan dari orang lain itu. Itu kebahagiaan yang luar biasa, yang menumbuhkan sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata uang, rezeki yang Engkau berikan kepadaku sepertinya tak terlalu bernilai ya Allah. Tetapi ketika itu aku berikan kepada saudaraku yang butuh, lebar senyumnya, senangnya, gembiranya, Masya Allah. Itu cara menikmati nikmat Allah dan itu cara mensyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat Allah kita bagi. Tidak ada yang bisa kita bagi dari nikmat itu, minimal bagi cerita. Berbagi cerita itu adalah salah satu bentuk ekspresi syukur kita. Dengan kita cerita, siapa tahu ada teman-teman kita,
akan mengikuti langkah-langkah kita sehingga kita mendapatkan sesuatu nikmat. Dan orang yang paling pelit, orang yang paling kikir adalah orang yang cerita tentang bagaimana mendapatkan nikmat itu saja dia tidak mau. Cerita saja tidak mau, apalagi membagi nikmatnya. Ketika dia sukses, tidak mau memberikan ilmunya gimana caranya biar sukses. Nanti dia sukses juga nanti. Bahkan nanti suksesnya melebihi saya kalau saya ceritakan bagaimana caranya saya meraih sukses. Itulah manusia yang terpelit. Pesan yang pertama, syukur. Lalu yang kedua, dan ini paling penting, wa an a'mala sholihan tarda. Kita kalau sudah masuk usia 40 tahun atau lebih, orientasi amal harus semata-mata libtigha'i maradatillah. Tidak boleh ada tujuan lain. Semua amal soleh yang kita bangun, amal ibadah, ketaatan yang kita bangun, tidak boleh lagi orientasian, sanjungan, popularitas, keterkenalan, nama kita disebut orang. Itu duniawi. Tetapi wa an a'mala sholihan tarda, semata-mata yang ini tidak ada. Tidak ada tujuan lain kecuali aku mohon ridhamu ya Allah, aku mohon ridhamu. Aku mohon ridhamu. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kita adalah keridhaan Allah itu. Bukan banyaknya amal, bukannya besarnya amal. Tetapi amal ibadah sekecil apapun, kalau itu menyebabkan Allah ridha kepada kita, selamatlah kita di akhirat. Tetapi sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau itu tak menyebabkan Allah ridha, celakalah kita. Kalau masih muda, masih usia muda, mungkin kita dimaklumi sama Allah. Dimaklumi kita beramal untuk popularitas, untuk meraih suara, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan orang, dimaklumi oleh Allah. Okelah, tidak apa-apa, okelah. Tetapi ketika engkau sudah melewati pertengahan dari perjalanan hidupmu, fokus bahwa semua amal dan ketaatan harus ditujukan semata-mata untuk ridha Allah. Kita disuruh memperbaiki kualitas hati kita dalam ibadah. Kita disuruh memperbaiki bagaimana batin ini bersih, fokus, lurus. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah kita harus semata-mata memang dibangun dengan basis ketulusan, kemurnian, kebersihan hati yang dalam bahasa agama, itulah ikhlas sesungguhnya. Lalu yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati. Kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bertanggung jawab mensolihkan, meyakinkan bahwa generasi yang akan kita tinggalkan tetap sebagai hamba-hamba Allah. Dan ini kekhawatiran yang terjadi di para nabi dan rasul dulu. Ketika mereka akan kembali kepada Allah, yang paling dikhawatirkannya adalah meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Mungkin di dalam kitab-kitab tafsir apa yang dimaksud dengan dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah, itu panjanglah pembahasannya, meninggalkan generasi yang lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita kembali kepada tafsir bil ma'thur, tafsir penjelasan Rasulullah SAW pada saat Al-Quran itu diturunkan, yang harus dikhawatirkan itu bukan lemah ekonomi, bukan lemah ilmu pengetahuan, bukan lemah karir. Yang harus kita khawatirkan terhadap generasi kita itu adalah kelemahnya iman. Itulah satu-satunya. Kalau rezeki itu Allah sudah atur. Setiap manusia yang lahir sudah Allah tetapkan rezekinya. Orang tua tidak perlu mengkhawatirkan rezeki anaknya.
Yang harus kita khawatirkan adalah kalau sekarang kita ada di masjid, apakah nanti anak cucu kita juga di masjid? Di usia 40 itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, inni tubtu ilaika. Kita disuruh taubat. Setelah sekian lama kita melanglang buana, banyak perintah Allah yang kita abaikan, banyak larangan Allah yang justru kita senangi, banyak maksiat yang sudah kita lakukan, banyak sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah yang kita injak-injak. Okelah, itu masa lalu. Allah ngampun. Kata Allah, kalau sekali saja engkau istighfar dan muncul dari dalam hatimu, aku pasti ampunkan. Sudahlah, lupakan itu. Sekarang kembalilah kepadaku. Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku tinggalkan semuanya. Sekarang aku kembali kepadamu. Lalu yang terakhir, wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku menyerahkan secara totalitas hidupku, menyerahkan